Ngopi dulu, lanjut ngaji. Ya Rabbi, ya Nabi, nidik sudah ada ya qalbi nadik razanat man lik ya Rahman tub alayya wal jalili ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina Habibina syafi'ina Rasulina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin thumma ila arwahil awliya wasyuhada wassalihin wa a'immatir rasyidin thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina fid din khususan al-muallif wal imam Abi Syuja al-Asfahani Syekh Al Jilani wa Imam Al-Ghazali Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Imam Syafi'i Ahmad Mawlid wa Nabi wa Rasulih wa Quburihim wa man sajala fi hadhihi al-qarni muslimin Allah taghashahu bi rahmatihi wa maghfirah wa yazid alaina min barakatihi wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah bi barakati man Allah yarzuqna as-sihah wa 'afiyah wa yaqdi hajatina wa yusir umurana وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala al-musannifu rahimahullah alladzi lam yastahilla sharihan. Artinya dan ada dua kelompok la yusalani enggak dimandiin. Dua-duanya enggak dimandiin. Wala yusalla alaihima dan juga dua-duanya enggak disolatin. Siapa mereka? Asy-syahidu fi ma'rakatil musyrikina. Yang pertama adalah orang yang mati syahid di medan peperangan melawan orang musyrik. Yang kedua wasiful ladzi lam yastahilla shalihan, dan yang kedua adalah orang atau keguguran, anak yang keguguran yang tidak didapatinya teriakan. Artinya meninggal atau meninggalnya di dalam perut ibunya. Jadi sebelum sebelum keluar udah meninggal duluan. Artinya tidak mendapati teriakan si bayi. Tapi kalau misalkan bayi itu lahir dengan teriaknya kemudian meninggal dunia, maka hukumnya sama seperti orang dewasa, yaitu dimandiin, disolatin juga. Jadi yang kita bahas dulu pertemuan pertama tentang hak orang yang sudah meninggal dunia itu ada 4, gitu ya. Fardu kifayahnya ada 4. Orang yang masih hidup harus melakukan 4 ini kepada mayit, gitu kan ya. Kalau semuanya enggak ada yang melakukannya, maka semuanya di kampung itu berdosa. Itu kan fardu kifayah. Tapi kalau misalkan ada yang mewakili 4 ini, maka yang lain enggak berdosa karena udah ada yang mewakilin. Apa yang 4 ini hak orang yang meninggal dunia? Yang pertama mandiin, yang kedua kafanin, yang ketiga sholatin, yang ketiga yang keempat nguburin, gitu ya. Nah kemudian sudah kita bahas tentang yang dikatakan kalau udah meninggal dunia, setelah divonis meninggal dunia, ada kesunahan bagi orang yang sudah meninggal dunia sebelum dimandiin. Ya, kemarin sudah kita bahas, salah satunya adalah ketika matanya terbuka, disunahin tutup. Dan kita jangan langsung mengatakan orang yang meninggal dunia matanya melek, neraka, jangan juga. Dalam banget belum tentu. Banyak kok yang matanya merem meninggal neraka ada ya. Jadi jangan dikatakan orang meninggal dunia matanya melek terus dikatakan hal yang dikatakan buruk, tidak. Kita nggak tahu semuanya adanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati orang siapa yang tahu? Kemarin sudah kita bahas, ya sudah kita bahas tentang cerita-cerita yang berkaitan dengan
gimana husnul khotimahnya orang atau sul khotimahnya itu orang. Jadi ketika meninggal dunia matanya terbuka bukan berarti suatu yang buruk buat orang tersebut. Ya, maka dari itu ketika ada orang meninggal matanya terbuka disunahkan untuk ditutup matanya. Kemudian kemarin apa itu nutup pakai kapas gitu ya dan seterusnya itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Ternyata ada dua orang atau dua kelompok enggak diambil mandinya dan enggak diambil sholatnya di dua orang ini. Yang pertama mati syahid, yang kedua orang anak yang keguguran. Yang tadi itu syarat-syaratnya kita akan jelaskan. Kenapa enggak dimandiin? Justru kalau dimandiin jadi haram, yang masih hidup mandiin. Bahkan sama yang tadi, yang kalau misalkan disolatin haram juga tuh yang sholatin mati syahid tersebut. Gitu. Kenapa? Orang udah ada hukumnya, jadi kita ikutin aturan aja, aturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalkan jangan dimandiin, jadi mandiin, jangan disolatin, jangan sholatin. Nah ada dua. Jadi kembali kepada dua orang ini enggak disolatin, enggak dimandiin. Kenapa? Masih ingat ya? Karena yang namanya orang mati syahid itu ketika dia mati syahid itu darahnya pasti berdarah gitu ya karena medan peperangan. Nah itu darahnya itu dikatakan seperti misik. Kita lihat cerita-cerita orang di Palestina tuh yang meninggal dunia itu mati syahid itu banyak yang menyaksikan bahwasanya baunya bau misik, bau kasturi, wangi. Terus kalau misalkan dimandiin seolah-olah dia ngapain menghilangkan misik tersebut, maka nggak dimandiin. Yang kedua, kenapa nggak disolatin? Orang yang mati syahid itu maghfur lah, diampuni dosa-dosanya. Orang ini masuk surga kecuali mungkin kita tahu yang namanya dia mati syahid nih, benar cakep, tapi punya misalkan ada tanggungan utang banyak miliaran, triliunan, begitu di negara lagi, wah repot lagi. Artinya apa di sini? Ya itu nanti ada apa? Ada hukumnya sendiri. Kembali kepada mati syahid di sini karena mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala maka nggak disolatin. Dan sholat itu kan buat apa? Buat mendoain. Maka kita nih yang bukan mati syahid, ya kita bukan mati syahid. Kalau misalkan meninggal dunia disolatin karena sholat itu fungsinya salah satunya adalah untuk mendoakan ampunan dan lain-lain. Kemarin sudah kita bahas belum? Udah bahas belum? Yang tentang mati syahid ada 3. Udah ya? Belum. Mati syahid itu ada 3. Ada yang namanya mati syahid dunia akhirat, ada yang dikatakan mati syahid dunia, ada yang dikatakan mati syahid akhirat. Karena ini mati syahidnya sama, yaitu di medan peperangan, maka itu disimpulkan secara zahirnya, oh dia udah dapat ampunan Allah secara zahirnya. Maka kita sebagai manusia melihat zahirnya, ya udah dikuburin aja mati syahid. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang dikatakan ulama kita, mati syahid itu ada 3. Mati syahid dunia akhirat, dunia dan akhirat, ada 3. Yang pertama adalah mati syahid dunia akhirat. Apa yang maksud dengan mati syahid dunia akhirat? Mati syahid dunia akhirat adalah dunia itu adalah penghuni dunia, tahu orang ini, bersaksi orang ini adalah mengikuti medan peperangan melawan orang musyrik, dia meninggal dunia. Gitu ya. Jadi diberikan Diberikan predikat, diberikan catatan kepada orang yang ada di dunia. Nih, dia sudah melakukan peperangan dan meninggal dunia. Jadi itu dikatakan dunia, penduduk dunia kayak kita ini. Ada lagi penghuni akhirat. Penghuni akhirat siapa nih? Malaikat. Ya, artinya akhirat di sini yang berhubungan dengan apa? Dengan hatinya itu orang. Nah, ketika dia mati syahid dunia akhirat ini bagaimana? Dia itu niatnya menegakkan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala, ingin berjuang di dalam Islam, ingin membantu agama Islam. Ada orang yang loncong sama Islam, ada orang yang melarang Islam, dia ikut, sehingga dia ikut megang perangan semata-mata untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika dia itu terkumpulnya dunia akhirat, namanya mati syahid dunia akhirat.
Berarti orang kayak gini diapain nih? Disolat, nggak dimandiin, nggak disolatin. Cakep gak nih? Cakep. Yang kedua baru nggak cakep. Yang kedua nggak cakep. Apa yang kedua? Mati syahid dunia. Apa maksud mati syahid dunia? Dunia doang mengakui. Artinya penduduk atau penghuni dunia tahu, oh dia bersaksi dia itu ikut medan peperangan lawan orang musyrik, akhirnya meninggal dunia. Secara zahirnya, iya dia tercatat dalam sejarah misalkan ya, dalam dunia itu dia mati syahid. Jadi dunia doang, akhirat enggak. Kenapa akhirat enggak? Karena akhirat tahu kalau dia itu ikut berperang itu hanya semata-mata buat apa itu? Biar dikata pahlawan. Jadi hatinya udah apa? Udah riak dia, udah pamer, udah sombong. Ntar gua kalau ikut pegang perang, gua mati syahid, enak nih ntar tulisan gua pahlawan fulan. Jadi apa? Niatnya bukan lillahi ta'ala, niatnya bukan menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kayak gini hanya dikatakan mati syahid dunia doang, akhirat enggak. Lalu bagaimana untuk kalau misalkan dia disolatin dan dimandiin, samain sama yang pertama tadi? Kenapa? Karena sama-sama di medan peperangan. Hati orang nggak tahu. Bisa jadi tadi dia apa? Jelek hatinya. Cuman pengen apa? Biar ditulis pahlawan. Tapi ketika dalam medan peperangan sadar, nggak mau, saya mau lillahi ta'ala. Saya mau apa nih? Saya mau menegakkan kalimat Allah, berjuang di agama Islam. Mati syahid dia, meninggal dunia. Akhirat mengakuinya, maka dia nanti bisa kembali dunia akhirat. Jadi sekali lagi hati orang nggak ada yang tahu. Termasuk yang tadi pamer-pamer, kita nggak tahu kecuali hati dia sok doang. Ya sama ya tadi hubungan dengan akhirat seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan menghukumi apa ada si fulan, sombong orang pamer, belum tentu kita bisa jadi dia itu niatnya bagus dan lain-lain. Oke, itu namanya mati syahid dunia. Nah, yang terakhir mati syahid akhirat. Dunia enggak tahu. Dan orang ini bukan mati syahid di medan peperangan. Ya, tapi akhirat mengakuinya, niatnya bagus. Dia itu baik, dia itu subhanallah bla bla bla, sehingga meninggal dalam kondisi yang berbeda. Salah satunya mati syahid akhirat ini ada dikutip oleh para ulama, kurang lebih ada 70-an contoh atau kondisi mati syahid akhirat. Akhirat mengakuinya, tapi dunia enggak. Kenapa? Enggak tahu, dia enggak ikut medan peperangan. Salah satunya orang yang meninggal dalam keadaan kecelakaan, orang yang meninggal dalam sakit perut, orang yang meninggal dalam apa itu? Melahirkan, apalagi meninggal dalam tenggelam gitu ya. Jadi itu banyak macam-macamnya. Jadi ala kulli hal, mudah-mudahan kita dan keluarga kita diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hal yang berkaitan itu dikatakan mati syahid akhirat. Bahkan kemarin kita katakan apa? Contoh yang sahabat Nabi ya, meninggal dalam keadaan apa? Sujud. Mati syahid akhirat itu. Mati syahid akhirat. Ya, di mana siapa kemarin lupa saya namanya? Abu As-Sa'idi, bahasanya As-Sa'idi. Jadi itu beliau saking ikhlasnya menerima apa yang dikatakan Allah Ta'ala, takdir udah terima dah. Makanya kalau kita ngomongin takdir tuh ya, terima ya. Takdir Allah ada apa? Takdir Allah itu baik dan buruk. Kadang kalau buruk, takdir buruk, ini kita nyalain siapa? Nyalain Allah. Nah ini nih salah nih. Jadi sekali lagi yang dikatakan kita beriman kepada takdir Allah itu baiknya dan buruknya itu versi kita. Yang pastinya takdir Allah itu semuanya baik. Ya, Allah itu terbaik. Takdirnya pun terbaik. Cuman versi kita ini ada yang baik, ada yang buruk. Tergantung kita dikasih sabar apa enggak. Ada si fulan kiai, ustaz. Ternyata Allah takdirkan sakit, punya penyakit, bla bla bla. Ada yang gitu ya? Apa dikatakan takdir buruk? Enggak. Jadi Allah mencintai kiai tersebut, ustaz tersebut. Ini untuk apa? Diberikan kesabaran. Harusnya kalau kita misalkan pilih, harusnya tuh yang namanya koruptor tuh kasih penyakit,
gitu ya. Itu kasih jangan ustaz, jangan kiai, jangan ini. Jadi kembali kepada takdir Allah yang baik dan buruk itu adalah versi kita. Untuk yang Allah berikan adalah pasti yang terbaik untuk hambanya. Tergantung hambanya terima atau tidak nih, kan gitu ya. Sabar apa enggak? Oke, jadi itu namanya mati syahid akhirat. Banyak sekali macam-macamnya. Salah satunya yang tenggelam, kecelakaan dan lain-lain. Jangan kita katakan ada orang kecelakaan terus apa? Wah ini berarti ini neraka nih. Wow, tentu ya. Bisa jadi orang yang kecelakaan yang neraka gitu ya. Kita nggak tahu hatinya orang bagaimana. Itu namanya mati syahid akhirat. Hubungannya adalah yang tadi, sama seperti kita ini empatnya dikerjain. Ya, orang yang tenggelam meninggal dunia, maka nanti sama kayak yang biasa-biasa, yaitu apa? Disolat, dimandiin, dikafanin, disolatin, dikuburin. Beda dengan mati syahid dunia dan mati syahid dunia akhirat itu yang beda peperangan. Itu sekali lagi itu tidak dimandiin dan tidak disolatin. Loh, enak bener dong mati syahid dunia, nggak diapain, nggak dimandiin, nggak disolatin. Itu urusan Allah ya. Kita cuma melihat apa? Zohirnya doang. Nahkum bil zawahir. Kami hanya menghukumi yang zohir-zohirnya aja. Masalah hati orang itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghakiminya. Jadi aku lihat itu yang pertama. Yang kedua, wasyabtul ladzi lam yastahilla sharikhan, dan yang keguguran yang tidak mendapatinya teriakan. Nah ini nih, itu pun nggak dimandiin dan nggak disolatin. Di kitab ini karena mata gitu ya ringkas. Di kitab lain yang syarah-syarah itu ditambahin. Bagaimana kalau misalkan janin tersebut kurang dari 6 bulan meninggal dunia? Berarti kalau kurang dari 6 bulan meninggal dunia, bentuk tubuhnya si bayi, si janin ini nggak sempurna. Gimana? Sama hukumnya, ya sama hukumnya. Tapi kalau misalkan dia sempurna, nah ini mengatakan khilaf. Kalau misalkan sempurna lebih dari 6, ternyata keguguran, nggak ada teriakan setelah melahirkan, itu ada yang mengatakan tetap disolatin. Layaknya apa? Layaknya manusia dewasa karena lengkapnya tubuhnya. Tapi kalau kurang dari 6 bulan, nggak lengkap bentuk tubuhnya, maka itu tidak dimandiin dan tidak disolatin. Nah sekarang bagaimana nih? Ada kan orangnya keguguran walaupun bentuk bayinya tersebut nggak sempurna disolatin? Ada ya? Ada kan? Ada. Apakah dia seperti mati syahid? Beda. Oleh karena itu untuk kalimat kuburan di sini disolatin enggak apa-apa. Jadi bukannya haram, enggak apa-apa. Kalau misalkan langsung dikuburin, enggak apa-apa juga. Orang enggak wajib disolatin. Tapi kalau disolatin enggak apa-apa. Sekali saya bilang ya, enggak apa-apa. Misalkan boleh. Iya boleh. Ya enggak apa-apa, enggak mamah juga kan ya. Jadi alhamdulillah, nasallallahu as-sihah wal afiyah wassalamah fiha. Oke, jadi itu tidak menjadi masalah kalau misalkan disolati. Karena kan ada orang yang mohon maaf ya, sebelum 6 bulan ada yang kuburan, terus dia apa yang dikeret kan ya? Kira dikit nggak tahu kayak gitu dah. Jadi harus pelihara seperti itu, dibersihin, kemudian bayinya walaupun belum sempurna disolatin. Ini sekali lagi nggak apa-apa atau boleh. Beda dengan mati syahid yang ada di medan peperangan. Wa yusalul mayyitu. Nah sekarang mandiin mayit nih, caranya gimana nih? Ini kalau kita mau praktek, enak praktek ya, mandiin mayit. Karena kita kalau kampung ini misalkan ada yang meninggal, karena ada orangnya ya. Iya. Ada orangnya. Kalau misalkan ada yang dari kampung sendiri bisa ya alhamdulillah gitu ya, orang kampung tersebut. Kadang kita ngomongin apa, fardhu kifayah. Kalau ada orang kampung tersebut yang mandiin selesai, yang lain nggak dosa. Tapi kalau kampung tersebut ada yang meninggal, kampung tersebut nggak ada yang bisa mandiin, ya tinggal ambil orang, bener. Yang penting dilaksanakan mandiin mayit tersebut.
Makanya di tempat lain ada gimana caranya kampung ini biar karena apa bikin belajar praktek memandikan jenazah gitu. Cuman jadi masalah nggak ada yang menjadi korban. Kalian berkorban ya sih menjadi korban bohongan. Apa sekarang apa? Ya tadi kedua pisang gitu ya. Apalagi misalkan boneka-bonekaan. Jadi biar apa nih? Biar paham bagaimana cara memandikan mayit yang benar. Kadang ada orang apa mandiin mayit udah kayak mandiin bocah, lu kayak nggak ada adabnya, jadi kurang adab, gitu ya. Ada lagi yang gedek gitu, mentang-mentang rumahnya dipanggil di pinggir pantai, meninggal, disuruhin aja kamu terus, udah kayak tecuk. Ada adab-adabnya gitu ya. Nah di sini kita akan ngomongin adab biar bagaimana bersih sebersih-bersihnya, karena itu pemandian terakhir lah buat si mayit di dunia. Jadi diapain? Dicakepin. Nah ini minimalnya di sini kalimat di kitab ini minimalnya. Wa yuqsarul mayyitu witron, dan dimandiin mayit itu secara ganjil, 1 kali ganjil ya, atau 3 kali siramannya, atau 5 kali, atau 201 kali ngomong 200 kan ganjil 21 601 banyak. Jadi ala kulihat disunahkannya ganjil. Bolehkah genep nggak apa-apa, yang penting mandiin. Tapi kalau mau ambil awalnya, ambil yang ganjil 1, 3 dan lain-lain. Kemudian wa yakunu fi awwali ghuslihi sidrun wa fi akhirihi syai'un min kafurin. Dan adalah pada awal mandinya itu dengan sidir. Sidir itu kalau sekarang bahasa kita daun bidara. Daun bidara. Fungsinya apa? Ngawetin. Ya, lamain wangi daripada mayit tersebut dengan daun bidara. Orang kalau misalkan awet ini ya tadi, mudah-mudahan ketika mayit ini dikatakan atau dinyatakan Allah soleh, awetnya masih tetap, bahkan dikubur nanti nggak dimakan rayap, nggak dimakan apa lagi, binatang nggak utuh misalkan. Karena kesolehan mayit tersebut. Kemarin belum lama ya di Madura, kiai meninggal dunia 3 tahun yang lalu. Ternyata tanah tersebut harus dirapiin karena bekas banjir misalnya. Ternyata ketika mayit kayak ini mau diapain, mau dipindahin karena tergenang banjir itu, subhanallah masih utuh. Masih utuh. Makanya kita kalau ngomongin mayit jangan jangan jelek-jelek, bisa jadi mayit itu lebih afdal daripada kita. Nah kita nih masih hidup. Kemarin kita ngomong kalau ya, ini orang meninggal dunia, jangan-jangan dosanya udah pada habis ya. Terus kenapa kita panjang umur? Dosa kita masih banyak. Jadi diapain? Disuruh kita bertobat. Yang biasa kebuka, tutup dah auratnya. Yang biasa suka ngomelin orang, pelan-pelan kurangin omelannya gitu ya. Apalagi jalan sholat. Jalan sholat. Yang kedengeran saya nih. Jangan sampai jalan sholat. Emang sholat jarang-jarang bener. Ya cuman jangan jangan ditinggalin sholat 5 waktu itu doang tuh ya. Mungkin dia nggak sholat sunnah nggak apa-apa dah, karena mungkin ada kesibukan. Tapi kalau yang wajib 5 waktu tersebut, tolong banget jangan sampai ditinggalin. Biar kita tahu dunia ini emang sifatnya sementara. Akhirat kan dikatakan abadi. Maka kita kembali kepada diri kita, sewaras-waras orang adalah dunianya itu dikecilin, akhiratnya digedein, atau mengedepankan akhirat daripada dunia. Itu sewaras-waras orang. Ini yang dikatakan Imam Syafi'i ketika ditanya, ada orang, wahai Imam Syafi'i, ada orang tuh berwasiat kalau meninggal dunia nanti hartanya itu dibagiin kepada orang yang paling waras. Orang yang paling waras. Kan kita waras semua nih ya. Imam Syafi'i gampang. Ketika dia meninggal dunia, ada wasiat, diberikan wasiat tersebut kepada siapa? Kepada orang yang zuhud. Kenapa? Orang yang paling zuhud, orang yang paling waras. Kenapa? Dia bisa membedakan dari akhiratnya didahulukan daripada dunianya. Contoh ada 2 pilihan. Ada yang namanya emas, tapi enggak lama. Ini emas tapi enggak lama.
Terus di sampingnya ada tembikar. Tahu tembikar ya? Tembikar itu kalau misalkan tanah liat tuh dijadiin kayak apa misalkan? Kayak pot, kayak asbak misalkan gitu ya. Nah, ini tapi awet, lama. Ada emas nggak awet, habis, cepet habis dalam macam. Pilih mana? Orang yang paling waras pilih mana nih? Nggak waras berarti. Orang mau habis, ya kan ya? Lama-lama habis nih. Tapi kalau yang tembikar biasa, ini apa nih awet, selama-lamanya ada. Jadi kalau orang waras ini. Nah, orang yang dikatakan zuhud kayak gitu, dia akan milih ini daripada ini. Apa maksud ini? Ini adalah dunia. Dunia bakal habis. Kiamat selesai, udah hancur tuh dunia, nggak ada. Dunia juga ya, apalagi bumi ini udah tua banget. Kalau udah selesai bumi ini, mati semuanya udah. Dunia selesai. Tapi kalau akhirat selama-lamanya. Wal akhiratu khairu wa abqa, ya kan ya? Di Al-Qur'an. Jadi apa? Dia milih ini orang. Maka di situ dikatakan apa kata Syafi'i? Kalau kayak gitu, wasiatnya adalah berikan kepada orang yang zuhud. Ya, orang yang zuhud. Maka kita kalau misalnya zuhud, nah kita pilih nih waktunya ngaji, pas mau kondangan ngaji. Ngaji udah berkondangan. Betul, kenapa? Kondangan masih lama. Iya. Habis Isya masih bisa gitu ya. Ntar nih kopi dulu. Ada kopi ada. Ya kita mah air aja. Ada air. Kopi dah, saya mah kopi air. Air mentah. Oh, kopi doang. Nggak bersyukur ya orangnya. Ya, jadi apa? Kembali kepada kita ngomongin apa tadi ya? Kok bisa sini? Ngomongin apa tadi? Mayit. Bidara dan bidara apa? Oh yang awetin tadi? Ya. Ya wangi itu wangi. Jadi apa? Wa fi akhiri syai'un min kafurin, dan pada akhirnya dari mandi itu pakai kafur. Kafur juga awetin juga. Kafur barus. Kafur yang biasa buat sirih itu ya. Nah kayak gitu. Kamper. Sekarang kamper. Ya pokoknya gitu dah. Bahasa Arabnya kafur. Oke, udah jadi desain ya kafur ya. Kafur. Barus kan? Jadi itu buat awetin. Oh, yang tadi kita ngomongin ini yang tadi di sampai kubur. Oh, yang kiai tadi tuh ya. Terus sampai Madura kita. Subhanallah. Kita baru bagus. Jadi bisa jadi dengan apa? Dengan syafaat orang itu. Nah, kita pun ingin mendapatkan syafaat di dunia apapun itu. Memang syafaat yang paling gede syafaat Nabi Muhammad SAW. Tapi juga ada syafaat lain. Apa itu syafaat? Pertolongan. Pertolongan dari mana kek? Ya, kalau kita lihat pertolongan, misalnya kita mau kemana, aduh ada banjir, alhamdulillah ada orang yang nawarin apa nih? Nawarin bak atau perahu segala macam. Kan kita selamat. Dari mana ketika? Memang sebesar-besar dikatakan syafaat bagi Nabi Muhammad SAW. Tapi ada juga syafaat orang soleh, betul ya? Ada syafaat yang tadi kita katakan, ada syafaat orang tadi punya perahu, kita ditolongin alhamdulillah, atau kita ke tempat tujuan dan lain seterusnya. Itu syafaat macam-macam. Termasuk kita berada di Dzulhijjah ini ada syafaatnya. Nah, Sabrul kan ini pas ngomong kurban dia. 10 menit cukup nih ya? Oh, cukup dah insyaallah. Cincin daripada beli kambing kagak. Saya belum ngomong udah dihantam aja malu. Jadi berbicara dengan syafaat macam-macam. Memang syafaat Muhammad luar biasa, syafaat orang-orang soleh juga luar biasa. Tapi ada makhluk yang dikatakan memberikan syafaat, di mana ada salah satu binatang kurban khususnya tuh ya akan memberikan syafaat di mana nih? Di akhirat untuk orang-orang yang berkurban. Nah, begini kan penting nih. Oke, mulai dari mana dulu? Mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Dan salatlah kamu kepada Tuhanmu dan berkurbanlah.
Berarti kalau ngomongin berkurban, sebelum kita sholat apa tuh? Idul Adha, gitu ya? Idul Adha. Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri. Kenapa? Jangan mengatakan Idul Fitri afdal karena sebelumnya puasa sebulan, gitu ya? Idul Adha afdal juga. Kenapa? Ada kurban. Nah, bukan dari situnya, tapi dari di mana didatangkan dalil tersebut. Idul Fitri, Idul Adha. Ternyata Idul Adha didatangkan lewat firman Allah Ta'ala. Apa itu? Fasholli li rabbika wanhar. Wanhar itu berkurbanlah. Berarti kalau sebelum berkurban apa nih? Sholat apa? Idul Adha. Maka lebih afdal daripada Idul Fitri. Karena sholat Idul Fitri dalilnya dari hadis Nabi. Dua-duanya bagus, firman Allah Ta'ala sama hadis Nabi, Al-Quran sama hadis sama-sama bagus. Tapi kalau misalnya afdal mana afdalan? Al-Quran. Maka disitulah yang dicomot atau lebih afdal sholat Idul Adha. Kenapa? Di Al-Quran. Sunnah hukumnya sunnah, memang sunnah. Tapi ya tadi karena afdal, karena bagus, orang ngerjain. Apalagi setahun sekali, jarang-jarang ya. Jadi jangan sholat Idul Fitri, Idul Adha, Idul Fitri sering, jangan, nggak boleh tiap hari sholat ini. Oke, kembali kepada kesunahan tersebut. Ternyata disunahin lagi setelah sholat itu. Lagi-lagi firman Allah Ta'ala yang katakan, Al-Quran yang mengatakan. Jadi saking hebatnya nih kegiatan itu. Pertama kegiatan sholat, yang kedua kegiatan wanhar, berkurbanlah. Jadi kurban luar biasa. Kenapa didatangkan lewat Al-Quran? Itu disuruh berkurban. Nah, baru ada tuh hikmah-hikmah yang ada Nabi Muhammad SAW berikan di dalam hadis-hadisnya. Salah satunya apa nih? Salah satunya kita nanti di Shiratul Mustaqim, sirat antara neraka sama surga. Kan lewat sirat tuh. Sirat itu apa itu? Jembatan kecil, bahkan lebih kecil daripada rambut kita nih. Artinya orang ngeri situ jatuh, udah neraka. Tapi kalau misalkan dia bisa lewat surga, jalan. Ada gak yang berkendaraan? Kalau bisa nyewa kendaraan gitu? Ada. Siapa yang punya kendaraan? Orang yang berkurban. Apa kata Nabi SAW? Ma'adzimu dhuhayakum fa innaha ala sirati matoyakum. Apa artinya? Agungkanlah kurban-kurban kalian, karena bahwasanya kurban itu nanti ada di atas sirat untuk pemberian kalian. Jadi orang yang berkurban nggak jalan kaki di sirat, tapi naik kendaraan yang namanya binatang kurban yang dia kurbankan di dunia. Ya, ini kan luar biasa namanya kurban. Ini buat sekedar motivasi kita kalau ada rezeki kenapa enggak untuk berkurban. Apalagi syafaatnya tuh. Makhluk Allah yang namanya binatang-binatang kurban tersebut akan memberikan syafaat kepada orang yang berkurban. Dengan cara apa? Diapain? Dengan cara semuanya. Kata Nabi, bipuruniha, dengan tanduk-tanduk mereka, wa bi azfariha, dan dengan kuku-kuku mereka, wa bi asy'ariha, dan juga dengan bulu-bulu mereka. Itu baru 3, belum badannya, belum dagingnya. Mereka akan bersaksi, ya Allah, tolong selamatkan dia sudah berkurban. Saya yang dikurbankan. Binatang tersebut akan bersaksi, akan apa? Akan memberikan pertolongan untuk orang-orang yang berkurban. Apalagi ngomongin pahala, tahunan selain berkorban kepada fakir miskin di hari apa? Di hari kurban tersebut, satu bulunya, bulu kurban nih, binatang kurban satu bulunya itu diganjar 10 kebaikan. Satu bulu. Itu enggak berapa bulu kambing nanti misalkan, itu enggak, saya mau enggak benar-benar. Artinya apa? Tabungannya banyak. Ya, jadi kadang kita ilmunya kurang, ngajinya kurang, sholatnya kurang, tapi kita berikan benar-benar dapat rezeki yang alhamdulillah. Bismillah, lewat rezeki itulah kita apain? Kita keluarkan untuk berkurban semata-mata lillahi ta'ala. Kenapa? Dunia cuma sifatnya sementara, akhirat selamanya. Biar banyak yang berikan syafaat, salah satunya lewat rezeki itu. Maka dari sinilah Nabi ngomongin apa? Faman atau man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya rezeki luas,
dia enggak berkurban, maka jangan deketin musola kita ya, jangan deketin masjid kita. Kenapa? Boleh bener sih, punya Pajero, ini mau berkurban, jual Pajero, kan masih gitu ya, jual Pajero nih, timbang 3 juta Pajero jual, Bujero juga jual. Artinya apa di sini? lagi dimatiin. Pakai nyelepin lagi. Iya. Biarin apa sendiri. Jadi aku lihat Lagi enak hanya ini. semata buat motivasi. Kalau nggak ada ya udah jangan dipaksain. Saya pengen berkurban nih, duitnya ada, kagak ada, ya udah ngutang, saya ngutang. Jangan juga. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan diapain, jangan dibebanin. Kalau misalkan nggak ada apa-apa ya jangan dipaksain. Kalau misalkan dia tidak bisa berkurban, ini hanya bagi orang yang bisa berkurban. Dari situ, nah ditambahin lagi hadis Nabi SAW. Apa itu? Khiyaru ummati yudhahun wa syiraru ummati la yudhahun. Sebagus-bagus umatku adalah orang-orang yang berkurban, dan seburuk-buruk umatku adalah orang yang tidak berkurban. Korban binatang, korban perasaan iya. Jadi di sini apa? Bismillah, ketika ada rezeki kenapa enggak? Tapi kalau misalkan enggak ya jangan dipaksain gitu ya. Jangan sampai utang-utang, saya pengen berkurban, tapi apa? Utangmu ya, jangan juga, jangan dipaksain. Kenapa jadi paksain? Karena kalau emang dia nggak bisa berkurban karena dengan ekonominya, Nabi udah kurbanin buat orang itu. Caranya apa? Dengan pahala. Nabi punya 2 kambing kibas, Nabi niatin, Allahumma taqabbal. Apa namanya? Pokoknya maknanya adalah diniatin 2 kambing kibas ini buat dia, buat keluarganya, dan buat umatnya. Jadi kecepretan pahala kurban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngomongin pahala doang, bukan berarti 1 kambing buat 10 orang, bukan. Tetap 1 kambing 1 orang, 1 sapi itu 1 kebo, 1 onta boleh 7 orang, 1 boleh buat 7 orang masih boleh. Tapi kalau mau lebih itu jatuhnya sekedar pahalanya doang dia dapat. Makanya kita jangan apa? Jangan melihat masa ada orang tuh di sekolah mana gitu ya, sekolah mana mereka patungan 100.000 Iya. gitu ya. Semana tuh 1 sekolah itu taruh misalkan ada 200 orang buat beli sapi misalkan, sapi kan buat 7, kenapa mereka pada serakyat gitu ya? Boleh nggak? Boleh, pahalanya. Iya pahalanya, bukan yang tadi bagian 7 itu ya, tapi dia pahalanya kecepretan semuanya karena udah berpartisipasi, bersedekah, berkurban untuk membeli kurban sunnah yang namanya kambing kayak ini. Jadi itu jangan bukan berarti apa kita bisa 1 kambing buat sekeluarga ya, enggak, tetap 1 orang 1 kambing 1. Tapi kalau buat niatin sekedar pahala ya kecepretan semuanya. Layaknya Nabi SAW 2 kambing kibasnya dipotong, dikurbankan dengan niat buat umatnya. Umatnya masih miliaran, miliaran. Ya, jadi bagi-bagi. Nah, tadi kan udah diingetin sama Raji ya, udah diisiatin. Maaf deh. Mudah-mudahan kalau misalkan kita tahun ini nggak bisa berkurban, tahun depan insya Allah ya. Karena apa tadi? Mudah-mudahan kalau tadi mungkin kita nggak bisa ibadah yang banyak, Allah memberikan kita banyak rezeki, lewat rezeki itu dapat harta itu kita apa? Besok. Iya. Oh ini mau libur apa nih? Hah? Kemarin udah libur. Iya. Ya. Jadi minggu depan insya Allah langsung ngaji ya. Masih. Ngaji. Silang. Udah kayak bocah depan libur. Enggak, pasti nggak kena kita. Kalau nggak kena, insya Allah ngaji terus. Insya Allah mudah-mudahan sehat ya. Ada waktu yang penting sehat. Nggak ada bola juga. Bentar doang, maghrib isya selesai. Isya kita rokok lagi dari luar. Bola malam takbiran. Oh libur kita mau takbiran. Ya. Jumat lagi. Cukup ya kita baca Fatihah, mudah-mudahan dari Allah SWT memberikan kita panjang umur, sehat walafiat, dan apa yang kita
hajatkan diterima Allah Subhanahu wa taala untuk kita, keluarga kita dan orang-orang yang sedang sakit. Dari keluarga kita Allah Subhanahu wa taala sembuhkan sakitnya dan diberikan harta yang berlimpah, rezeki yang halal dan berkah. Ala hadhihi wa ala kulli nabiyyin salih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا واقض حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم هب لنا من الصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا تقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.